Hahaha, halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Ben Kulo tambah semangat. Monggo lanjut. Battle Through the Heavens Season 6 menyusul kemunculan 3.000 gerakan petir. Suasana di dalam tempat lelang memasuki periode terpanas. Faksi besar di depan juga akhirnya mulai mengeluarkan tawaran yang semakin kompetitif yang menyebabkan banyak orang duduk di sana dengan kagum. Tidak ada harga dasar awal yang ditetapkan untuk gerakan 3.000 petir. Namun, pada saat palu lelang jatuh, harga tiba-tiba melonjak ke harga tinggi 2 juta. Selisih yang menakutkan karena kenaikan harga adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan Xiao Yan selama bertahun-tahun sejak kelahirannya. Menghabiskan banyak uang sekaligus, kebanggaan dan keberanian seperti itu benar-benar ditampilkan oleh faksi-faksi ini di depan godaan teknik ketangkasan tipe Dou di kelas ini. Harga yang terus melambung mempertahankan suasana di dalam rumah lelang dengan raungan yang bersemangat yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Di bawah langit harga tinggi, yang dengan cepat berlipat ganda, banyak orang merasa bahwa perjalanan mereka di sini bermanfaat hanya dengan dapat secara pribadi menyaksikan persaingan uang yang menggerakkan jiwa ini meskipun banyak dari mereka jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dapatkan barang itu sendiri. Tingkat peningkatan cepat dipertahankan selama hampir setengah jam oleh kompetisi berdarah sebelum secara bertahap memasuki fase akhir. Pada saat ini, harga gerakan 3.000 petir telah meningkat menjadi 8.270.000. Lebih dari 8 juta, jumlah besar ini setara dengan total pendapatan klan primer di Kekaisaran Jiama selama beberapa tahun. Jumlah yang sangat besar adalah sesuatu yang tidak akan diambil oleh satupun faksi besar tanpa peduli bahkan dalam wilayah sudut hitam ini. Ketika harga mencapai tahap ini, beberapa faksi yang lebih lemah akhirnya mulai mundur dari perang penawaran. Menyusul penghilangan yang berulang-ulang oleh harga ini, pria parubaya berjubah abu-abu, yang berasal dari faksi Black Skeleton Tomb, akhirnya mengeluarkan harga tinggi 10.200.000 dengan wajah kejut 10 menit kemudian. Seluruh tempat lelang diguncang hingga benar-benar sunyi. Teknik di kelas Dou dengan harga mahal lebih dari 10 juta. Keheningan total tanah lelang berlanjut selama hampir beberapa menit sebelum akhirnya secara bertahap pulih. Satu demi satu, orang-orang saling bertukar pandang. Mereka terguncang oleh harga yang menakutkan sampai tubuh mereka bergetar dan darah panas mereka mulai mendidih. 10 juta? Berapa lama faksi perlu mengumpulkan jumlah yang begitu besar? Makam Kerangka Hitam sebenarnya akan menawar harga setinggi itu. Ini jelas menyebabkan Sekte Darah, Rumah Serpen Langit, dan faksi lain tidak siap. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum menelan harga yang sudah mencapai mulut mereka dengan wajah jelek. Mata Fan Ling, pemimpin Sekte Junior dari Sekte Darah, gelap dan dingin ketika dia melirik pria parubaya, yang jubah abu-abunya memiliki tengkorak dijahit di atasnya. Tangannya gemetar perlahan saat dia menundukkan kepalanya sedikit, senyum buas dan niat membunuh melintas di matanya. Menyusul penarikan Sekte Darah, Rumah Serpen Langit, dan faksi-faksi lainnya, secara alami tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Makam Kerangka Hitam. Oleh karena itu, gulungan yang berisi teknik ketangkasan kelas tipe Dou mendarat di tangan Sekte Kerangka Belakang di depan banyak tatapan. Ini benar-benar pembunuhan yang benar. Sejumlah besar 10 juta, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat dia melihat kompetisi brutal yang perlahan mulai mereda. Dia tertawa getir di dalam hatinya dan berkata dengan agak ragu, hanya saja, bisakah teknik di kelas Dou semacam ini benar-benar diukur dengan uang? Kata-kata ini benar-benar, jika kamu ingin memperbaiki pil obat, kamu perlu membeli bahan obat, kan? Jika tidak, hanya dengan Anda saja. Berapa banyak usaha dan waktu yang akan Anda habiskan untuk mengumpulkan semua bahan obat unik yang tersebar di berbagai wilayah benua? Misalnya, bagi Anda untuk memperbaiki pil roh tanah, harga 4 bahan obat tidak akan lebih rendah dari 5 juta. Anda tidak butuh uang. Selain itu, faksi besar seperti Sekte Darah memiliki begitu banyak orang di bawah mereka yang perlu mereka beri makan. Membeli kesetiaan orang, merawat orang-orang kuat, yang mana yang tidak membutuhkan uang, Anda bukan yang bertanggung jawab. Jadi tentu saja Anda tidak tahu kesulitannya. Ketika Yao Lao mendengar kata-kata Xiao Yan ini, ia segera menjadi tumpul dan tidak berdaya menjelaskan kepada bunga ini di sebuah konservatori yang jarang perlu khawatir tentang uang. Xiao Yan tersenyum canggung ketika dia mendengar suara Yao Lao yang tak berdaya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal. Ketika dia melihat wajah merah menyala dari juru lelang tiba-tiba menjadi kubur,
dia tidak bisa tidak terkejut. Dengan suara lembut, dia langsung berkata, sepertinya item yang akan mendominasi semua item lainnya akan segera muncul. Cukup banyak orang juga tampaknya telah menemukan sesuatu ketika mereka melihat perubahan ekspresi pelelang. Percakapan pribadi secara otomatis berhenti. Banyak tatapan menunggu daya tarik utama dari acara lelang muncul tanpa mengalihkan pandangan mereka. Akhirnya akan muncul. Ya, kemerahan ramping muncul di wajahnya yang putih pucat saat cahaya aneh melintas di mata junior sekte-sekte pemimpin sekte darah saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Sky Serpent Mansion dan Black Skeleton Tomb juga menarik senyum di wajah mereka. Pandangan mereka yang awalnya malas juga menjadi setajam elang. Di sisi lain, Sky Serpent Mansion dan Black Skeleton Tomb juga menarik senyum di wajah mereka. Pandangan mereka yang awalnya malas juga menjadi setajam elang. Tepuk tangan. Pelelang pada platform kristal bertepuk tangan sambil mengenakan ekspresi serius. Setelah suara tepukannya, ujung platform kristal tiba-tiba mengeluarkan suara, "Kakak," sebuah penghalang logam bundar berwarna hitam naik perlahan. Akhirnya membentuk-bentuk lingkaran yang mengelilingi platform di dalamnya. Bahkan udara di atas platform kristal tertutup rapat oleh strip logam yang telah diperpanjang. Haha, semuanya, tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. Ini adalah sedikit pencegahan yang kami gunakan untuk memastikan keamanan lengkap dari barang yang akan dilelang. Melihat pagar, seperti penjara, telah sepenuhnya didirikan. Juru lelang tersenyum kepada orang-orang di tempat lelang dan menjelaskan. Penjara ini dibangun menggunakan besi dingin. Bahkan Do Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya dalam waktu singkat. Ketika dia mengatakan kata-kata ini, mata pelelang sengaja menyapu sekte darah, rumah ular langit, dan faksi-faksi lain yang duduk di depan. Arti dari kata-katanya dapat dipahami bahkan tanpa dia mengatakannya. Perwakilan fraksi-fraksi itu hanya tersenyum samar pada spesifikasi spesialnya. Tetapi tidak terlalu peduli, bukannya situasi di mana orang-orang mengambil tindakan untuk merebut barang yang dilelang tidak muncul dalam pameran lelang dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, normal bagi Eight Gates untuk berhati-hati, kalau tidak, jika orang lain dengan paksa mengambil benda itu dari wilayah mereka sendiri, wajah apa yang akan mereka tinggalkan untuk bertahan hidup di wilayah Black Corner. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan tindakan Eight Gates yang terlalu berhati-hati ini. Namun, dia cepat pulih. Dalam Black Corner Region yang kacau ini, tidak perlu merasa terlalu terkejut atas peristiwa konyol yang terjadi. Ada banyak lagi kis tersembunyi yang tiba-tiba muncul di tempat lelang. Pada cerita kedua, bahkan ada kehadiran yang tidak lebih lemah dari Hai Bodong. Saya pikir itu harus menjadi pemimpin gerbang 8. Hei, sepertinya mereka cukup khawatir. Suara menggoda Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi gelap setelah mendengar ini. Tatapan di balik jubah hitamnya terselubung saat menyapu beberapa kegelapan di sekitar tempat pelelangan. Dengan menggunakan matanya, yang dulunya disapu oleh api, dia samar-samar bisa melihat kilatan dingin yang gelap dan hitam. Apa sebenarnya daya tarik utama ini? Ini sebenarnya bisa menyebabkan Eight Gates memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk mengambil alih situasi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil merasa terpana di hatinya. Apa sebenarnya daya tarik utama ini? Ini sebenarnya bisa menyebabkan Eight Gates memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk mengambil alih situasi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil merasa terpana di hatinya. Hehe, teruskan menonton. Saya pikir itu seharusnya tidak mengecewakan siapapun. Yao Lao tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia terus mengamati platform kristal. Pada saat ini, juru lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah ini. Ada sebuah kotak giok kecil, dingin, yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat. Meskipun orang-orang di bawah dipisahkan jarak yang sangat jauh dari kotak, mereka dapat dengan jelas melihat kabut putih pucat yang dipancarkan dari kotak giok. Hanya batu giok dingin tingkat tinggi yang memiliki efek semacam ini untuk menjaga udara dingin. Ini adalah pil obat. Ketika Xiao Yan melihat ukuran kotak kecil dan metode pelestarian yang akrab, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas melewati matanya. Tingkat apa pil obat ini yang bisa melampaui teknik di kelas Do? Xiao Yan perlahan menghirup udara dingin. Dalam hatinya, Xiao Yan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat setidaknya tingkat 7. Sampai saat ini, bahkan Xiao Yan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Itu memang sesuatu yang baik. Tapi,
Mengapa perasaan ini? Suara Yao Lao memiliki gravitasi tambahan dan keraguan. Pil obat tingkat 7, memperbaiki pil obat tingkat ini benar-benar terlalu sulit. Harus jelas bahwa hanya pil obat tingkat 5 sudah dapat menyebabkan riak energi di daerah kecil. Sedangkan untuk tingkat 7, dia ingat bahwa jenis fenomena alam aneh yang muncul ketika dia berhasil memperbaiki pil obat semacam itu pada waktu itu seolah-olah akhir zaman akan datang, tampak sangat menakutkan. Di benua Douki ini, para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memperbaiki 7 pil obat tingkat sukses pada dasarnya adalah keberadaan yang sedikit dan jarang. Semua orang ini adalah Grandmaster era ini. Mengikuti penampilan kotak batu giok dingin itu, semua faksi di depan tempat pelelangan tiba-tiba meluruskan punggung mereka. Mata mereka mengandung keserakahan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka menatap dengan tajam ke kotak batu giok yang dingin. Lelang berambut putih mengabaikan semua tatapan serakah di luar penjara logam. Tangannya sedikit bergetar saat dia meletakkan piring ungu emas dengan lembut di atas platform lelang. Jarinya yang keriput dengan hati-hati mengangkat sampul kotak itu. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar. Mengikuti penampilan kotak batu giok dingin itu, semua faksi di depan tempat pelelangan tiba-tiba meluruskan punggung mereka. Mata mereka mengandung keserakahan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka menatap dengan tajam ke kotak batu giok yang dingin. Lelang berambut putih mengabaikan semua tatapan serakah di luar penjara logam. Tangannya sedikit bergetar saat dia meletakkan piring ungu emas dengan lembut di atas platform lelang. Jarinya yang keriput dengan hati-hati mengangkat sampul kotak itu. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar. Kemunculan cahaya emas yang tiba-tiba langsung menyinari seluruh tanah lelang sampai menjadi terang. Beberapa orang yang tertangkap tidak siap menutup mata mereka sebagai tindakan refleksif. Xiao Yan tidak menutup matanya karena cahaya keemasan. Tatapannya menembus bayangan topinya dan terkunci erat pada kotak batu giok dingin di platform kristal. Di tempat itu, pil obat berwarna emas, seukuran mata naga, diam-diam berbaring di atasnya. Penampilan luar pil obat sangat bulat dan ramping. Dua benang aliran udara berwarna emas beredar tanpa batas di bagian dalam pil obat. Kadang-kadang, mereka tiba-tiba menerkam ke atas. Jika seseorang harus hati-hati melihatnya, aliran udara berwarna emas sebenarnya diaglomerasi menjadi dua naga surgawi berwarna emas yang saling terkait satu sama lain. Raungan naga yang lemah melewati volatilitas udara dan perlahan-lahan menyebar, menyebabkan arwah mereka yang mendengarnya tanpa sadar gemetar di bawah kekuatan naga ini. Eyeng naga interior pil obat yang diaglomerasi dari aura pilnya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Wajah di bawah Dou Peng dipenuhi dengan kejutan yang sulit disembunyikan. Roh pengumpul pil aura adalah fenomena unik yang hanya dimiliki oleh obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Seluruh tanah lelang menjadi sunyi senyap ketika naga itu meraung, dan sekarang mulai memudar. Pil naga misterius Yin yang, Yao Lao dengan lembut menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di dalam hati Xiao Yan di tengah keheningan. Namun, Xiao Yan tampaknya telah mendengar kehikmatan dan kemarahan yang ekstrim di dalam gumaman itu terlepas dari bagaimana dia mendengarnya. Kesunyian gelap dan amarah yang terkandung dalam kata-kata Yao Lao secara alami tidak luput dari indera tajam Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi segera terpana. Dia dengan hati-hati berbicara dalam hatinya, "Guru, apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Suara seseorang menghirup napas dalam-dalam muncul di hati Xiao Yan. Yao Lao segera dengan paksa menekan emosinya, dan mengucapkan beberapa kata samar, "Bukan apa-apa, lihatlah sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal di masa depan. Agak terlalu dini untuk memberitahu Anda tentang mereka sekarang." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yao Lao terdiam. Mengenai hal ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia diam-diam menganggukkan kepalanya dan tidak lagi membuka mulut untuk mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah pil obat 7 tingkat yang Yao Lao sebut pil naga misterius Yin Yang. Meskipun ada banyak orang di tempat pelelangan yang tidak yakin dengan detail yang tepat dari pil obat, mereka dapat melihat luar biasa dari hal ini berdasarkan cahaya emas yang telah dilepaskan sebelumnya. Karena itu, keinginan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang luar yang tidak jelas tentang efek pil obat, sekte darah dan faksi lain di depan tiba-tiba menjadi bersemangat pada saat ini. Beberapa dari orang-orang kuat itu bahkan membiarkan Dou Qi dalam tubuh mereka meluap tanpa terkendali karena kegembiraan mereka. Tatapan juru lelang pada platform kristal perlahan-lahan menyapu wajah-wajah terkejut di rumah lelang sebelum dia tersenyum puas. Jarinya menunjuk pil obat berwarna emas ketika dia berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ini adalah daya tarik utama untuk pekan lelang kami.
Kali ini aku mempersembahkan kepadamu, pil obat tier 7, pil naga misterius Yin Yang. Keributan, saat kata-kata pelelang jatuh, seluruh tanah menjadi sunyi. Segera setelah itu, auman memekakkan telinga dan terengah-engah menyebar di seluruh tanah lelang seperti api. Satu demi satu, mata merah tua disertai dengan napas terengah-engah menatap pil obat berwarna emas. Pil obat tingkat 7, pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang lebih dari setengah dari orang yang hadir tidak pernah memiliki kualifikasi untuk melihat sepanjang hidup mereka. Namun, pada saat ini, pil obat tingkat tinggi, hanya mendengar desas-desus, sebenarnya telah muncul di depan mata mereka. Bagaimana ini bisa tidak membuat mereka begitu bersemangat sehingga mereka lupa diri? Mungkin banyak orang belum pernah mendengar nama pil obat ini. Juru lelang itu tersenyum dan berkata ketika dia melihat kekalahan di mata beberapa orang. Pil naga misterius Yin yang ditempatkan di tingkat 7. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin memperbaiki pil ini, pertama-tama seseorang harus memiliki inti rakasa dari dua jenis naga magical base yang telah mati selama kurang dari 7 hari. Selain itu, peringkat monster core setidaknya harus peringkat 6. Kalimat juru lelang ini menyebabkan beberapa orang bingung dan langsung terkejut. Dua peringkat 6 monster core yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Apakah itu tidak setara dengan dua Dou Huang yang kuat? Dikatakan bahwa ketika pil ini disempurnakan, akan ada fenomena alam yang unik di mana roh yin dan naga yang akan menembak langsung ke awan, melilit satu sama lain, dan akhirnya menggumpal menjadi pil. Juru lelang itu tersenyum ketika dia berbicara, sementara dia menjelaskan, bahkan ada beberapa panas liar muncul di matanya. Penggunaan pil naga misterius yin yang tidak secara langsung memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi untuk memungkinkan seseorang berdiri setelah melanggar. Mengizinkan satu berdiri setelah melanggar, Xiao Yan kaget dan alisnya terjalin erat. Jika ada orang yang mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang ini dan hidup mereka tergantung pada seutas benang, atau bahwa mereka sangat terluka di masa depan, benda ini akan dapat memberikan kesempatan bagi Anda untuk berdiri kembali setelah mengalami cedera yang mengancam jiwa. Apakah Anda cukup beruntung? Yang disebut berdiri setelah putus berarti mematahkan pengekangan masa lalu dan memungkinkan seseorang menjalani metamorfosis. Tubuh seseorang, roh, atau bahkan Dou-Qi akan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Juru lelang tersenyum sambil melanjutkan. Dengan kata lain, siapapun yang mengkonsumsi ini tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka jika tubuh mereka menerima cedera fatal atau serius di masa depan. Seseorang bahkan bisa berubah menjadi makhluk yang lebih kuat karenanya. Mungkin banyak orang agak bingung mengenai batas transformasi lengkap ini. Dalam hal ini, saya akan memberikan deskripsi rinci kepada semua orang di sini. Pelelang tertawa dan langsung berkata, saya pikir semua orang seharusnya mendengar nama Win Zunze, Guling kan? TL, Zunze, digunakan untuk mengatasi Dou Zun Qi. Itu adalah orang yang kuat di puncak, terkenal di seluruh benua. Dia adalah orang yang kuat di kelas Dou Zun. Saat itu, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan faksi tingkat pertama di benua itu dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar nama baiknya dengan prestasi yang mengguncang seluruh benua? Pertanyaan juru lelang langsung diterima dengan memutar mata. Itu adalah orang yang kuat di puncak, terkenal di seluruh benua, dia adalah orang yang kuat di kelas Dou Zun. Saat itu, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan faksi tingkat pertama di benua itu dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar nama baiknya dengan prestasi yang mengguncang seluruh benua? Pertanyaan juru lelang langsung diterima dengan memutar mata. Win Zunze, Guling, Xiao Yan diam-diam mengingat ini di dalam hatinya. Ketika dia mendengar nama yang agak asing ini pada saat ini, dia juga mulai mendengar suara cemoohan dari sekitarnya. Seseorang yang kuat di tingkat Dou Zun benar-benar agak terlalu jauh berkaitan dengan dirinya saat ini. Karena semua orang tampaknya tahu nama Win Zunze, maka Anda juga harus tahu bahwa sebelum ia mencapai menjadi Dou Zun, Guling yang hebat bertengkar hebat dengan musuh-musuhnya, bukan. Selama pertempuran itu, Guling yang hebat, yang masih bintang 5 Douzong, mungkin telah berhasil mengalahkan lawannya, tetapi dia juga terluka parah sampai-sampai kekuatannya tersebar. Menurut akal sehat, bahkan jika dia bisa terus hidup, kekuatannya juga akan berkurang tetapi apa itu kenyataannya? 7 tahun setelah pertempuran besar itu, Guling yang agung, yang telah lama hilang, sekali lagi muncul di benua itu. Pada saat ini, kekuatannya sudah mencapai kelas Dou Zun. Lelang tertawa samar. Seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Kejutan melonjak di wajah banyak orang. Dalam 7 tahun, ia tidak hanya pulih dari cedera serius,
tetapi kekuatannya benar-benar telah melompat ke depan, langsung berkembang dari Douzong ke Douzun. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Syok juga muncul di wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian, kejutan itu hilang dan jantungnya bergerak. Tatapannya beralih ke pil obat berwarna emas. Tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Kupikir beberapa orang juga sudah menebak sesuatu. Itu benar. Guling yang hebat beruntung mendapatkan pil naga misterius Yin yang dia konsumsi ketika dia menjelajahi benua saat itu. Selama bertahun-tahun yang panjang itu, telah laten di dalam tubuhnya sampai saat dia terluka parah. Pada titik itu, efek khusus dari pil naga misterius Yin yang diaktifkan untuk berdiri setelah istirahat. Karena itu, dalam 7 tahun, dia melompat dari Douzong ke Douzun. Keheningan berlanjut untuk sementara waktu di tanah lelang yang sangat besar. Suara orang yang mengambil napas dalam-dalam hampir terhubung ke aliran yang berkelanjutan. Ketika begitu banyak orang sekali lagi melihat pil obat berwarna emas di dalam penjara, keinginan di mata mereka benar-benar berubah menjadi keserakahan. Sungguh hal yang menakutkan. Berdiri setelah melanggar, Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang tertutup keringat saat dia dengan lembut bergumam. Sungguh hal yang menakutkan. Berdiri setelah melanggar, Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang tertutup keringat saat dia dengan lembut bergumam. Kamu juga tidak perlu mendengarkan semua kesombongannya. Pil naga misterius Yin yang itu mungkin memang memiliki efek membiarkan seseorang berdiri setelah istirahat. Tetapi bahkan jika seseorang beruntung dapat mengaktifkan efek obat semacam ini ketika seseorang terluka parah, seseorang mungkin tidak benar-benar dapat sepenuhnya berdiri setelah satu istirahat. Selain itu, hanya ada satu peluang untuk melakukannya. Suara lemah Yao Lao tiba-tiba terdengar sekali lagi. Selain itu, pada saat efek berdiri setelah hancur diaktifkan, seluruh tubuhmu tidak lagi menjadi milikmu. Jika Anda bisa menahan siksaan tak berperi kemanusiaan semacam itu, secara alami Anda akan benar-benar lepas dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Jika Anda tidak bisa, Anda memang akan hancur, tetapi Anda tidak akan bisa berdiri setelah itu. Bahkan dengan karakter Guling yang ulet, dia hampir gagal menahan siksaan semacam itu saat itu. Bisakah Anda bayangkan rasa sakit seperti apa yang bisa menyebabkan Douzong yang kuat hampir tidak dapat bertahan? Xiaoyan kaget. Dia memutar matanya dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya. Apakah guru sangat akrab dengan Win Zunze itu? Guling, itu bisa dianggap begitu. Yao Lao menjawab dengan ceroboh. Dia kemudian tiba-tiba pulih dan berkata tanpa daya, kamu tidak perlu berpikir untuk menjebakku untuk mendapatkan informasi. Saya akan bercerita tentang diri saya pada waktunya. Namun, saat ini Anda terlalu lemah, mengetahui terlalu banyak tidak baik untuk Anda. Xiaoyan tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia saat ini, yang hanya seorang dadoshi, benar-benar mengalami kesulitan masuk ke pesawat Yao Lao dan yang lainnya. Namun, dengan kecepatan latihannya saat ini, berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk memasuki Do Huang, atau bahkan kelas Do Huang. Anak kecil, jangan meremehkan diri sendiri. Mantra api yang Anda latih memberi Anda dasar untuk menciptakan keajaiban. Percaya pada dirimu sendiri. Orang lain perlu mengumpulkan pelatihan mereka dari waktu ke waktu. Tetapi Anda hanya perlu menemukan api surgawi yang cukup dan berhasil menelannya. Ini adalah hal yang sangat mudah bagi pencapaian masa depan Anda untuk melampaui saya atau bahkan Guling. Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia merasakan pikiran Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dan sedikit mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, semoga, ketika juru lelang di platform kristal menyaksikan atmosfer yang diciptakan oleh pil naga misterius Yin yang, dia tersenyum puas. Pandangannya beralih ke faksi yang duduk di barisan depan. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah pesaing yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan pil naga misterius Yin yang. Jangan bicara omong kosong lagi. Nyatakan harga awal. Pemimpin sekte junior mengerutkan kening dengan tidak sabar dan berteriak dengan suara dingin dan gelap setelah mendengar pidato pelelangan yang bertele-tele. Pelelang tersenyum sebelum mengangguk dan akhirnya berdeham. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya pikir semua orang di sini juga jelas akan nilai pil naga misterius Yin yang ini. Hanya uang murni tidak dapat menandingi harganya. Oleh karena itu, pemilik yang melelang pil obat ini mengatakan bahwa tidak peduli siapa pemilik akhir pil obat ini. Ia harus berjanji tanpa syarat untuk membantunya melakukan 2 tugas. Jangan bicara omong kosong lagi. Nyatakan harga awal. Pemimpin sekte junior mengerutkan kening dengan tidak sabar dan berteriak dengan suara dingin dan gelap setelah mendengar pidato pelelangan yang bertele-tele.
Pelelang tersenyum sebelum mengangguk dan akhirnya berdeham. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya pikir semua orang di sini juga jelas akan nilai pil naga misterius Yin Yang ini. Hanya uang murni tidak dapat menandingi harganya. Oleh karena itu, pemilik yang melelang pil obat ini mengatakan bahwa tidak peduli siapa pemilik akhir pil obat ini, ia harus berjanji tanpa syarat untuk membantunya melakukan 2 tugas. Lakukan 2 tugas, Sekte Darah, Sekte Kerangka Hitam, Istana Ular Langit, dan faksi-faksi lainnya dibawa tercengang ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Penatua King dari Rumah Serpen Langit itu tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Kata-kata Anda ini sangat lucu. Apakah Anda pikir kita harus mematuhi orang itu jika dia meminta kita untuk menggunakan semua kekuatan kita untuk bertarung dengan orang atau faksi kuat tertentu yang sulit kita menangkan? Itu tentu saja tidak mungkin. 2 tugas di sini jelas dalam kemampuan semua orang di sini. Namun, saya ingin memberikan pengingat di sini, karena pemiliknya dapat mengeluarkan pil naga misterius Yin Yang ini, status dan kemampuannya tidak lemah. Hal yang ia butuhkan dari seseorang juga seharusnya tidak terlalu sederhana. Oleh karena itu, setiap orang yang tertarik dengan pil obat ini harus mempertimbangkan keputusan mereka sedikit. Jika tidak, semuanya dapat menjadi tidak menyenangkan. Pelelang berbicara sambil tersenyum. Mata banyak dari orang-orang di bawah ini, yang datang karena pil naga misterius Yin Yang sedikit berkedip ketika mereka mendengar kata-kata juru lelang. Saya sudah menyampaikan kata-kata penjual, jika ada yang masih tertarik, biarkan lelang dimulai. Ini akan seperti teknik di kelas Do sebelumnya. Pil naga misterius Yin Yang ini tidak memiliki harga dasar. Pelelang menundukkan tubuhnya dan tersenyum ketika dia berbicara kepada orang-orang di bawah ini. Ayo pergi, tidak ada yang baik untuk dilihat dalam lelang ini. Terserah padamu untuk memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang ini, Yao Lao berkata dengan lemah. Xiao Yan perlahan menggosok dahinya dengan jarinya dan sedikit mengangguk. Karena dia sudah melihat acara terakhir, benar-benar tidak ada keharusan baginya untuk terus tinggal. Dia melirik faksi-faksi yang siap membuat masalah di depan, berdiri, dan diam-diam meninggalkan tempat lelang. Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari rumah lelang dan berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat kepalanya untuk menonton langit yang agak gelap sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula rumah lelang. Saya pertama-tama harus mendapatkan uang dan barang-barang yang saya tawarkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Ketika dia memasuki aula, Xiao Yan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya, dia dengan hormat diundang oleh yang terakhir. Tuan, tolong tunggu sebentar, pameran lelang akan segera berakhir. Ketika waktu itu tiba, orang yang bertanggung jawab akan membantu Pak ini mengumpulkan barang yang telah Anda beli. Hamba perempuan meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di samping Xiao Yan sebelum menarik diri dengan senyum dari kamar. Xiao Yan sedikit mengangguk dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap beberapa kehangatan, tetapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati dalam wilayah sudut hitam ini. Ini terutama terjadi di tempat pelelangan ini, di mana tampaknya adil, tetapi sebenarnya adalah tempat yang gelap dalam kekacauan total. Xiao Yan menutup matanya, jarinya perlahan mengetuk meja. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara langkah kaki tiba-tiba ditransmisikan ke dalam ruangan. Jari Xiao Yan berangsur-angsur berhenti dan dia membuka matanya untuk menonton tirai, yang telah ditarik ke samping. Ada seorang lelaki tua kecil kurus dan tampak layu, yang memimpin 2 pelayan wanita. Ketika mereka berjalan penuh senyum. Tuan haruslah orang yang melelang 3 pil hijau roh kan? Saya orang yang bertanggung jawab atas urusan ini di sini dan Anda dapat memanggil saya Supervisor Hu. Ketika pria tua itu melihat Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dia berjalan maju dan berbicara dengan senyum masih di wajahnya. Yao Yan? Xiao Yan mengangguk dengan lemah dan dengan lembut menjawab, Supervisor Hu, sudahkah acara lelang selesai? Itu sudah berhasil disimpulkan. Pengawas Hu mengangguk sambil menyeringai menyapu tubuh Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia tidak menemukan kesalahan apapun yang dapat membantunya mengenali identitas yang terakhir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan seorang pelayan wanita dari belakang buru-buru mengangkat piring perak di tangannya. Di piring perak ada kartu ungu emas dengan 5 garis berwarna berbeda yang digambar di atasnya. Kartu emas ungu berjajar 5 adalah sesuatu yang hanya dimiliki Dowling yang memiliki kualifikasi untuk mengelola dan menjalankan benua Douqi ini. Tentu saja, tidak ada yang absolut. Menurut akal sehat,
seorang alkemis tingkat 3 juga memiliki kualifikasi ini. Mr. Yao Yan, harga yang dilelang oleh ketiga, Green Spirit Pills Anda adalah 2.700.000. Setelah dikurangi 10% sebagai biaya administrasi untuk pekan lelang, Anda akan mendapat 2.430.000. Mata pengawas Hu menyipit sampai mereka hanya garis ketika dia tersenyum dan melanjutkan. Anda telah menghabiskan 1.200.000 pada Flamecor Ganoderma, dan 400.000 pada Cauldron, Bright Square Fire. Anda akhirnya ditinggalkan dengan 830.000, yang semuanya ada dalam kartu ungu dan emas ini. Barang-barang yang telah Anda beli ada di lingkaran penyimpanan ini. Pengawas itu melambaikan tangannya dan pelayan wanita menyerahkan piring perak kepada Xiao Yan. Ada kartu 5 lapis, ungu emas, dan cincin penyimpanan biasa di atas piring perak, biaya administrasi yang tidak bermoral. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa setelah bekerja selama lebih dari setengah hari, dia benar-benar ditinggalkan dengan kurang dari 1 juta koin emas. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa kuali, Flamecor Ganoderma, dan Bright Square Fire, sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Itu benar, Supervisor Hu, faksi mana yang berhasil menawar untuk pil naga misterius Yin Yang? Pada akhirnya, Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan penasaran karena penasaran setelah mengatur semuanya dengan benar. Benda itu akhirnya dilelang ke rumah ular langit. Supervisor Hu tidak ragu ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan dan langsung menjawab. Lagi pula, tak terhitung jumlah orang yang secara pribadi menyaksikan pelelangan, bahkan jika dia tidak mengatakannya, kemungkinan berita itu akan menyebar di separuh wilayah sudut hitam, pada suatu sore. Rumah ular langit, ya? Alis di bawah jubah hitam berkedut saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, karena aku sudah mendapatkan barang-barang yang telah kubayar, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah Supervisor Hu dan pergi. Karena aku sudah mendapatkan barang-barang yang telah kubayar, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah Supervisor Hu dan pergi. Tuan Yan Xiao, harap tunggu sebentar. Pemimpin kita tertarik pada Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, bisakah Anda bertemu dan mengobrol dengan pemimpin kita? Pengawas Hu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa Xiao Yan hendak pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit di balik jubah hitam dan berkata dengan lemah, lupakan saja. Saya hanya di sini untuk menyingkirkan beberapa hal yang tidak dibutuhkan. Apa yang menyebabkan pemimpin Anda tertarik? Maaf, saya benar-benar memiliki beberapa hal untuk dilakukan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika saya masih perlu menjual sesuatu di masa depan, saya pasti akan datang mencari Supervisor Hu. Selamat tinggal. Dengan itu, Xiao Yan tidak menunggu pengawas Hu untuk mencoba meyakinkannya agar tetap tinggal. Sebagai gantinya, dia dengan cepat berjalan keluar dari aula. Pengawas Hu sedikit menyipitkan matanya saat dia berdiri di aula saat Xiao Yan menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya. Bagaimana itu? Apakah Anda mengetahui identitasnya? Suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Pengawas Hu berbalik dan melihat bahwa itu adalah pria parubaya dengan tubuh kokoh, yang duduk di kursi tempat Xiao Yan duduk sebelumnya. Menyusul penampilan pria ini, suasana aula tiba-tiba menjadi sedikit lebih tegang, menyebabkan pinggang Supervisor Hu bengkok cukup banyak. Pemimpin, Supervisor Hu buru-buru berkata dengan hormat setelah melihat pria parubaya ini yang rambutnya sedikit putih. Untuk saat ini, aku masih belum bisa melihatnya, orang ini bersembunyi sangat dalam. Berbicara secara logis, dengan bisa mengeluarkan 3 pil roh hijau, sekaligus, ada kemungkinan bagus bahwa dia adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Bagaimanapun, pil obat dari kelas Green Spirit Pill, adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan mengalami kesulitan untuk disempurnakan. Saya telah memikirkan semua alkemis tingkat tinggi yang saya kenal, tetapi saya tidak dapat mencocokkan sosoknya dengan alkemis tingkat tinggi manapun yang saya kenal. Pria parubaya itu sedikit mengerutkan kening saat dia mengeluarkan yang lembut. Suaranya yang samar berisi niat membunuh yang gelap, dingin, dan sulit untuk disembunyikan. Kirim seseorang untuk mengikutinya di bayang-bayang. Pastikan latar belakangnya, seorang alkemis tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pil roh hijau, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dijumpai.
Cobalah yang terbaik untuk membiarkannya bekerja untuk 8 Gates kami. Jika itu benar-benar tidak mungkin, singkirkan dia dalam situasi yang sempurna. Karena dia tidak dapat digunakan oleh saya, secara alami saya tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak, ia cepat atau lambat akan menjadi masalah. Iya nih. Supervisor Hu buru-buru menjawab. Iya nih. Supervisor Hu buru-buru menjawab. Ah, kamu pergi dan bereskan. Temukan beberapa orang yang lebih berpengalaman dalam menyembunyikan ki mereka. Saya masih perlu secara pribadi membantu Rumah Ular Langit melakukan pekerjaan administrasi untuk pertukaran pil naga misterius Yin yang benda itu terlalu mahal. Jika bukan karena status penjualnya yang begitu kuat, apakah masuk akal jika sesuatu yang datang ke sini dilelang untuk diambil dari kita? Pria parubaya itu berdiri dan menamparkan bibirnya sebelum berjalan ke arah belakang aula. Dia tertawa dingin dengan sedikit keengganan. TL, pada dasarnya, rumah lelanglah yang menjual barang-barang itu. Pengawas Hu berulang kali mengangguk. Dia menunggu sampai orang setengah baya menghilang sebelum dengan lembut melepaskan napas terpendamnya dan diam-diam meninggalkan aula. Xiao Yan keluar dari rumah lelang dan pergi ke Taosat Medicine Place terlebih dahulu. Begitu dia membeli ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pemulihan spiritual ungu, 800 lebih ribu dalam kartu ungu emasnya berkurang hingga lebih dari 200 ribu tersisa. Xiao Yan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Sungguh tak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awalnya. Ah, benar-benar tidak terduga kalau aku masih orang miskin. Saat dia memikirkan bagaimana orang-orang itu menghabiskan sejumlah besar uang di rumah lelang, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terdiam di celah antara dirinya dan mereka. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Saya pikir seharusnya orang-orang dari 8 Gates itu. Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat yang terakhir melewati jalan. Langkah Xiao Yan berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan maju dengan langkah yang stabil sekali lagi. Dalam hatinya, dia tersenyum dingin dan berkata, layak menjadi wilayah Black Corner. Dengan kejujuran murah dari orang-orang ini, sebenarnya ada orang yang yakin dalam menyerahkan barang-barang mereka kepada mereka untuk dilelang. Jika ini terjadi di Kekaisaran Jiama, cepat atau lambat harus ditutup. Tidak ada pilihan, di Black Corner Region ini, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan lelang semacam ini. Lagi pula, tempat ini benar-benar terlalu kacau. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Tapi kita tidak perlu repot tentang mereka sementara waktu, saat ini tidak perlu bagi kita untuk terlibat terlalu banyak dengan mereka. Iya nih. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak ada pilihan, di Black Corner Region ini, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan lelang semacam ini. Lagi pula, tempat ini benar-benar terlalu kacau. Yao Lao berkata sambil tersenyum, tapi kita tidak perlu repot tentang mereka sementara waktu. Saat ini tidak perlu bagi kita untuk terlibat terlalu banyak dengan mereka. Iya nih. Xiao Yan mengangguk sedikit. Mari kita singkirkan orang-orang itu di belakang kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat di mana pemimpin sekte junior dari sekte darah tinggal. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tetapi kita harus mendapatkan bagian dari peta itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Potongan peta itu memberikan lokasi Purifi Lotus Demon Flame. Itu wajar bahwa Xiao Yan berusaha keras di atasnya. Sudut mata Xiao Yan jalan di belakangnya di mana aliran manusia sangat bergolak. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan masuk ke jalan seperti hantu. Tidak lama setelah Xiao Yan melintas ke jalan kecil, beberapa sosok manusia juga bergegas keluar dari pintu masuk jalan kecil. Tatapan mereka menyapu jalan, tetapi tidak menemukan sosok manusia. Dengan lambaian tangan, sosok manusia dengan buru-buru berserakan, mencari ke seluruh tempat untuk target yang telah menghilang. Ini berani mengikuti orang. Xiao Yan dengan mudah menyingkirkan orang-orang yang mengikuti di belakangnya dan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan-jalan di jalan, menghabiskan beberapa koin emas untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Karena identitas Fan Ling, ia tidak menyembunyikan gerakannya dan secara terbuka tinggal di hotel paling mewah di Black Mark City. Karena itu, tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai di mana ia tinggal. Untuk mengamati semua tindakan Fan Ling setiap saat, Xiao Yan menyerahkan penginapan yang telah dia tinggali sebelumnya, dan menemukan tempat tersembunyi untuk tinggal yang berada di luar tempat Fan Ling tinggal. Setelah adil lelang hari itu telah berakhir, Fan Ling dan yang lainnya tidak segera meninggalkan Black Mark City. Sebaliknya,
mereka beristirahat selama 1 malam dan keluar dari hotel pada sore hari berikutnya sebelum mendesing keluar dari Black Mark City. Saat Fan Ling dan kelompoknya meninggalkan Black Mark City, sebuah bayangan diam-diam mengikuti di belakang. Dia seperti seorang gangren di tulang yang tidak bisa dilenyapkan oleh seseorang, sekeras apapun dia berusaha. Hei, aku minta maaf, tapi tidak ada yang bisa mengambil barang-barangku. Aku tidak peduli jika kamu adalah pemimpin sekte junior. Bayangan hitam memotong melewati hutan saat tawa dinginnya yang perlahan-perlahan bertahan. Bayangan hitam tiba-tiba melintas ke semak-semak lebat di dalam hutan lebat. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan memandangi sebuah tempat di bawah pohon besar, yang hanya berjarak 100 meter. Lebih dari 10 sosok manusia sementara beristirahat di dekat tempat itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati cuaca dari dalam hutan lebat. Dia ragu-ragu sejenak, napasnya begitu tenang sehingga tidak ada sedikit pun fluktuasi. Meskipun targetnya ada di depannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Dowling, sementara dua lelaki tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang berada di sekitar kelas Dowling, menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiao Yan, dengan bantuan Yao Lao, akan mengalami kesulitan sepenuhnya berurusan dengan mereka semua dalam waktu singkat. Karena itu, ia harus mencari peluang terbaik untuk menyerang. Kalau tidak, kemungkinan akan sedikit merepotkan begitu dia membuka diri. Kekuatan sekte darah bisa, bagaimanapun, dianggap cukup kuat bahkan di wilayah Black Corner. Tatapan Xiao Yan terfokus dengan penuh perhatian pada kelompok Fan Ling. Pihak lain beristirahat selama hampir 10 menit sebelum mereka akhirnya berdiri sekali lagi. Sama seperti Xiao Yan berpikir bahwa mereka akan bergegas melanjutkan rute sebelumnya. Namun, sekelompok orang tiba-tiba membuat belokan besar, dan langsung bergegas menuju sisi barat Black Mark City. Xiao Yan kaget saat dia melihat kelompok Fan Ling tiba-tiba berubah arah. Ekspresinya segera berubah sedikit. Apakah dia ditemukan? Pikiran ini melintas dalam hatinya sejenak sebelum secara otomatis dibuang. Orang terkuat dari kelompok Fan Ling adalah Dowling. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Qi-nya. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, sesuatu seperti mengubah jalan mereka tidak akan terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang kekuatannya di permukaan hanya dari kelas Dao Si tidak cukup untuk menyebabkan mereka menjadi setakut ini. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Jejak keraguan melintas di hati Xiao Yan. Jari-jarinya dengan lembut menekan cabang pohon dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari. Dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah itu, dia sekali lagi mengikuti kelompok di depan. Dua kelompok orang, dengan satu di depan dan satu di belakang. Hanya berjarak 100 meter ketika mereka bergegas menuju sisi barat Black Mark City. Setelah kesibukan ini berlanjut selama 20 menit, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka, ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Dou Huang di rumah lelang sebelumnya. Selain itu, Qi sama gelap dan sedingin es, ini sangat mirip dengan Qi Fan Ling. Tubuh yang bergerak maju, tiba-tiba berhenti pada kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba ini. Ekspresi Xiao Yan berubah secara drastis saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di balik pohon. Dalam hatinya, dia berkata dengan kaget, "Sudahkah kita jatuh ke dalam perangkap seseorang?" Sepertinya tidak, Yao Lao merenung dengan keras. Dari penampilan bagaimana mereka menyembunyikan kehadiran mereka, tampaknya mereka sedang menunggu. Apakah mereka perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk berurusan dengan Anda, yang adalah Dao Si yang lemah? Amburadul, wajah Xiao Yan berubah suram sebelum dia menghela napas lega. Alisnya penuh keraguan ketika dia berkata, tapi untuk Dou Huang yang kuat untuk memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi dan mempersiapkan penyergapan di sini, apa yang mereka coba lakukan? Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Pandangannya tiba-tiba menyapu ke arah Black Mark City. Setelah tertegun sesaat, dia tampaknya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan kaget di dalam hatinya, orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk mengambil barang yang dilelang, kan? Yah, itu sangat mungkin. Teknik di kelas Dou atau pil naga misterius Yin yang salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri, sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering di dalam wilayah Black Corner. Yao Lao juga kaget ketika mendengar ini. Namun, dia tidak menolak dugaan Xiao Yan. Lalu apa yang kita lakukan?
Fan Ling telah memasuki area yang disergap dan melihat bagaimana itu masih tenang. Para penyergap jelas adalah orang-orang dari Sekte Darah. Karena guru telah merasakan seseorang yang kuat dari pemimpin Eight Gates di Teluk. Bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan potongan peta itu? Xiao Yan mengernyitkan alisnya ketika dia berkata tanpa daya. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kami akan diam-diam menonton dan bereaksi sesuai. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan napas hingga batasnya. Dia diam-diam melintas ke arah daerah yang lebih tinggi di dalam hutan sehingga dia bisa memiliki pandangan yang baik. Tubuh Xiao Yan ditekan rata di semak berkerumun ini. Medan yang mendukungnya secara kebetulan memungkinkannya untuk melihat semua depresi hutan di bawah ini. Tatapannya terselubung saat menyapu hutan, yang begitu sunyi sehingga tidak memiliki sedikit pun gumaman. Jika bukan karena Yao Lao menyuarakan peringatan, kemungkinan Xiao Yan akan mengikuti Fan Ling dan menyerbu ke hutan kecil dan tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur gugusan hutan kecil ini adalah jalan kecil, yang berkelok-kelok sampai ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapu di atasnya, orang akan bisa samar-samar melihat garis samar kota tanda hitam. Dari perspektif medannya, hutan kecil ini nampak seperti jalan yang harus dilewati orang di sebelah barat Black Mark City. Tidak heran orang-orang dari Sekte Darah memilih untuk mengatur serangan mereka di sini. Sisi timur gugusan hutan kecil ini adalah jalan kecil, yang berkelok-kelok sampai ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapu di atasnya, orang akan bisa samar-samar melihat garis samar kota tanda hitam. Dari perspektif medannya, hutan kecil ini nampak seperti jalan yang harus dilewati orang di sebelah barat Black Mark City. Tidak heran orang-orang dari Sekte Darah memilih untuk mengatur serangan mereka di sini. Tubuh Xiao Yan seperti mayat, yang rawan diam-diam di dalam belukar. Napasnya ditekan dari keadaan normal ke titik di mana ia menghirup setiap 2 atau 3 menit sekali. Lagi pula, ada orang kuat dari kelas Dou Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yao Lao diam-diam membantunya, kemampuan Xiao Yan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah hidung pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, daerah yang agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung yang terbang juga berdesir dan menggigil ketika mereka menyusut tubuh mereka di dalam sarang mereka karena mereka merasakan beberapa niat membunuh yang merayap keluar. Mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana sunyi yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya pada dasarnya rentan di tanah. Pada saat tertentu, jarinya, yang masih bersentuhan dengan tanah, bergetar sedikit. Matanya tiba-tiba terbuka ketika dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah jalan kecil yang menuju ke Black Mark City. Terdengar suara kuda yang meringkik dari arah itu. Apakah mereka akan tiba? Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan di kejauhan, sekelompok tokoh manusia yang menunggang kuda cepat bergegas menuju arah lain dari jalan seolah-olah mereka mengejar bintang-bintang dan bulan. Debu kuning melonjak ke langit di sepanjang jalan. Berderit, mengikuti suara kuda yang semakin keras. Beberapa suara lembut tali busur ditarik bergema di dalam hutan kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia yang menunggang kuda mereka saat mereka maju sedikit demi sedikit muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiao Yan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk melompat. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, orang-orang dari Sekte Darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang. Namun, bukankah mereka takut bahwa Rumah Ular Langit akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk bersaing untuk harta ini, kemungkinan bahwa kekuatan Istana Ular Langit tidak dianggap lemah di benua ini, bukan? Ah, masih lumayan, Yao Lao berkata dengan lemah. Saya pikir bahwa kehadiran Dou Huang di hutan di bawah ini harus menjadi pemimpin sekte dari Sekte Darah. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Rumah Ular Langit pergi. Selama tak satu pun dari mereka kembali hidup-hidup, Rumah Ular Langit hanya bisa melompat marah. Bagaimanapun, sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan mereka terjadi hampir setiap hari di wilayah Black Corner. Ah, masih lumayan, Yao Lao berkata dengan lemah. Saya pikir bahwa kehadiran Dou Huang di hutan di bawah ini harus menjadi pemimpin sekte dari Sekte Darah. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Rumah Ular Langit pergi.
Selama tak satu pun dari mereka kembali hidup-hidup, rumah ular langit hanya bisa melompat marah. Bagaimanapun, sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan mereka terjadi hampir setiap hari di wilayah Black Corner. Tidak membiarkan siapapun pergi, mereka cukup kejam. Xiao Yan membuka mulutnya ketika dia mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Jika hal semacam ini menyebar, kedua faksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta karun seperti pil naga misterius Yin yang wajar jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Bagaimanapun, rumah ular langit pasti tidak akan membiarkannya hilang begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu melewati jalan kecil. Beberapa saat kemudian, hutan kecil yang sunyi muncul di hadapan mereka. Yang memimpin rumah ular langit secara alami adalah Penatua King yang cantik, yang telah dilihat Xiao Yan dengan alasan lelang. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit bersatu. Karena dia bisa menjadi penatua, rumah ular langit, kekuatan dan pengalamannya tentu saja tidak sebanding dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan dibalik berhati-hati sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta karun unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin yang dengannya. Dia pasti harus lebih berhati-hati selain berhati-hati. Penatua King mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan mereka yang lambat laun melambat. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sisinya, dan mendarat di semak-semak itu menyerbu ke hutan dengan kecepatan yang sangat hebat. Ular energi kecil diam-diam merayap ke hutan. Mata ular zamrudnya hendak melihat-lihat ketika angin deras tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam segera dan dengan kasar dimasukkan ke kepala ular itu. Yang pertama berjuang untuk sementara sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ular energi kecil itu terbunuh, ekspresi Penatua King, yang telah mencapai tempat tidak jauh dari hutan, berubah tiba-tiba. Dia menjerit, "Hati-hati, ini penyergapan. Haha, kamu memang layak menjadi penatua, istana ular langit. Taktik aglomerasi Anda Doki menjadi ular benar-benar hebat." Tangisan Penatua King baru saja terdengar ketika tawa mirip burung hantu yang keras dipancarkan dari hutan pada saat yang sama. Ki yang kuat tiba-tiba naik ke langit, bayangan merah darah keluar dari hutan dan terus mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya, yang mengandung kilau merah dan dingin gelap yang sulit disembunyikan, menyapu kelompok Elder King di luar hutan. Fan Lao, melihat pria jangkung, besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Penatua King sangat berubah. Dia segera berteriak dengan eksterior keras, tetapi interior yang goyah. "Apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mendeklarasikan perang di rumah ular langit kita." Fan Lao, melihat pria jangkung, besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Penatua King sangat berubah. Dia segera berteriak dengan eksterior keras, tetapi interior yang goyah. "Apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mendeklarasikan perang di rumah ular langit kita." "Haha, aku tidak berpikir untuk mendeklarasikan perang. Namun, saya tertarik dengan pil naga misterius Yin yang di tangan Penatua King." Pria berjubah merah itu tersenyum. Namun, senyum ini memiliki kepadatan yang keluar dari itu yang tidak mungkin untuk ditutupi. "Menarik kembali, semua orang meninggalkan tempat ini sendirian. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan hal ini kepada kepala istana." Mendengar pihak lain yang menyebutkan pil naga misterius Yin yang, hati Penatua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Segera, dia tidak ragu-ragu saat dia berteriak keras. Kakinya segera menginjak punggung kuda karena tubuhnya adalah orang pertama yang berubah menjadi bayangan, yang melintas ke arah interior semak di sisi jalan utama. Siu, 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 saat orang-orang dari rumah ular langit berhamburan dan mundur. Gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari semua arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan Penatua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari panah. Orang-orang dari rumah ular langit, yang telah tersebar dan menembak ke segala arah, sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusut bersama. Pada saat ini, hampir 100 prajurit Sekte Darah, mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka,
datang berkerumun keluar dari hutan hitam yang gelap di empat sisi jalan. Wajah para prajurit Sekte Darah ini seperti kayu, seperti boneka. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kegelapan pekat dan kekejaman yang sama seperti Fan Ling, Penatua King. Serahkan pil naga misterius Yin Yang, dan saya akan membiarkan Anda hidup. Kalau tidak, mati. Tubuh lelaki berjubah hitam di atas pohon itu melintas seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Tangisan gelapnya yang tebal bergema di udara di atas jalan setapak. Penatua King dari rumah ular langit itu tidak ragu sama sekali di hadapan teriakan Fan Lao yang pekat dan pekat. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Doki yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, dan auranya yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah di sekitarnya sampai mereka melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah maju ke tingkat Douang. Di bawah teriakannya, 20 orang ditambah kuat dari rumah ular langit di sekitarnya juga mengeluarkan suara perubahan, saat mereka meraih senjata mereka dan membiarkan Doki mereka melonjak keluar. Ulir berbeda berbentuk ular Doki bersepeda di sekitar tubuh mereka sebelum mengalir pergi. Akhirnya dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan, yang dibebankan ke para pejuang berjubah merah di sekitar mereka. Dua torrents, satu hijau dan satu merah, bertabrakan dengan keras, bertemu di tengah jalan utama. Gelombang riak energi mulai menyembur seperti gelombang, ketika yang kejam dan mati rasa menghadapi prajurit Sekte Darah dengan kasar meretakkan pisau mereka ke bawah. Mereka dikelilingi oleh aura berdarah. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Orang-orang kuat dari rumah ular langit juga memiliki wajah yang gelap dan serius saat mereka mengedarkan Doki di tubuh mereka hingga batasnya. Senjata mereka, yang ditutupi oleh Doki, membawa para sisi di udara yang sedang dipotong saat mereka dengan licik dan kejam menargetkan vital para pejuang Sekte Darah. Orang-orang yang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Meskipun tidak ada suara keras, pertarungan berdarah sampai mati terkubur jauh di dalam pembantaian. Seringkali, akan ada suara meredam senjata tajam yang menusuk daging. Darah segar akan segera tersebar. Ekspresi Penatua King sedingin es. Dia memegang longsword berbentuk ular. Setiap kali lengkungan pedang berputar aneh, itu akan melewati leher prajurit Sekte Darah. Setelah itu, ia akan membawa bekas luka darah sebagai darah segar yang mengalir keluar. Selama waktu darah segar itu melayang, dia akan bergerak dalam sekejap, seperti ular pasir Mandala yang gesit dan ganas. Mayat berangsur-angsur menumpuk di sisi jalan. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang dari Sekte Darah. Meskipun, ada juga beberapa dari rumah ular langit di antara mereka. Namun, tidak peduli bagaimana Penatua King memimpin orang-orang untuk membuat tuduhan pembunuhan ke depan, akan ada jumlah prajurit Sekte Darah yang tak henti-hentinya keluar dari dalam hutan, melanggar niatnya melarikan diri ke hutan. Mata Penatua King dingin saat dia menembus dada prajurit Sekte Darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan hatinya tenggelam ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit Sky Serpent Mansion yang berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Pedang ular di tangannya menikam dengan eksplosif di belakangnya dan menembus tenggorokan prajurit Sekte Darah, yang telah merencanakan untuk meluncurkan serangan menyelinap. Bahunya bergetar sedikit dan sepasang sayap diaglomerasi dari Doki berwarna hijau yang dengan cepat muncul ke permukaan. Kakinya dengan lembut mendorong tanah saat tubuhnya yang lama tiba-tiba naik ke langit. Namun, dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri. Bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Sebuah kekuatan agung yang dingin dan gelap segera datang menekan dengan keras dari langit. Karena kekuatan yang terlalu kuat, itu benar-benar menyebabkan penghalang suara rusak, melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang ditransmisikan dari atas kepalanya, ekspresi Penatua King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya, dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Bang, kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja Penatua King buat. Yang terakhir bergetar intens dan akhirnya tidak bisa menahan serangan sesaat kemudian. Mengikuti sedikit suara, penutup cahaya hancur di udara. Penatua King di dalamnya juga mengeluarkan erangan teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Haha, Penatua King, saya sudah katakan, tidak ada yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit. Sepasang sayap Doki seperti darah segar di punggung Fan Lao sangat menusuk mata. Ketika mereka mengepak,
seseorang bahkan bisa mencium aroma berdarah yang melayang di angin. Fan Lao tertawa keras, dia tidak memberi Penatua King kesempatan untuk mengatur napasnya. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba meluncur ke bawah, seperti kelelawar penghisap darah yang telah mengunci mangsanya. Melihat Fan Lao menerkam, wajah pucat Penatua King itu hanya bisa dengan kasar menggertakkan giginya saat dia menghunus pedangnya untuk menemuinya. Saat Dao Qi di tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan maksimum, Dao Qi yang sangat ganas secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan sedikit gelombang. Dari kelihatannya, Penatua King ini sudah melepaskan kekuatannya secara maksimal untuk melarikan diri dari tangan kelas Dou Huang Fan Lao hidup-hidup. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan setapak di bawah dan kemudian dengan hati-hati menyaksikan pertarungan di langit, yang pada dasarnya satu sisi, Xiao Yan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, sepertinya orang-orang dari Rumah Ular Langit tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Sekte Darah pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk menempatkan pasukan besar dalam penyergapan di sini tanpa memperingatkan faksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Rumah Ular Langit, mereka kemungkinan akan mengalami kesulitan melarikan diri hari ini. Yao Lao mengangguk dan berkata, Sekte Darah pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk menempatkan pasukan besar dalam penyergapan di sini tanpa memperingatkan faksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Rumah Ular Langit, mereka kemungkinan akan mengalami kesulitan melarikan diri hari ini. Yao Lao mengangguk dan berkata, Fan Ling itu juga di bawah. Namun, selalu ada dua Dowlings yang kuat melindunginya. Ini cukup merepotkan. Pandangan Xiao Yan menyapu medan perang di bawah ini. Di tempat itu, Fan Ling memegang pisau darah saat dia meretas orang kuat dari Rumah Ular Langit menjadi dua. Sambil mengenakan senyum ganas, terlepas dari apa yang terjadi, kedua lelaki tua di sampingnya tidak lebih dari 1 meter darinya. Jangan buru-buru menyerang Fan Ling itu, kalau tidak, jika Fan Lao merasakannya, hal-hal akan menjadi sedikit merepotkan, karena Hall of Souls sialan itu, aku tidak bisa lagi meminjamkan kekuatan spiritualku seperti yang aku miliki di masa lalu. Karena itu, Anda harus bertindak hati-hati ketika bertemu orang-orang kuat ini di masa depan. Suara berat Yao Lao memperingatkan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menghirup udara dengan lembut dan menekan kecemasan di dalam hatinya dan diam-diam mengamati perkembangan yang terjadi di bawah. Mungkin ada banyak orang dari Sekte Darah, tetapi kelompok dari Rumah Ular Langit jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan kerjasama timbal balik diam-diam, kelompok yang tampaknya goyah ini pada akhirnya dapat bertahan dan tidak dihancurkan meskipun tubuh mereka penuh dengan cedera. Mereka yang bisa mengikuti Penatua King untuk datang ke wilayah kacau yang disebut wilayah sudut hitam, memang memiliki beberapa keterampilan. Meskipun tanah dengan kuat bertahan, kekuatan kelas Dou Huang dari Penatua King di langit bukan tandingan Fan Lao, yang merupakan Dou Huang yang kuat. Gerakan yang terakhir itu cepat dan seperti hantu. Setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, ekspresi Penatua King berwajah pucat semakin pucat. Bang, Penatua King sekali lagi dipaksa untuk menerima telapak tangan Fan Lao di udara. Kekuatan kuat yang melonjak dari titik kontak antara telapak tangan mereka secara langsung menyebabkan Penatua King memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan cepat dipaksa kembali sementara Fan Lao dengan dekat mengejar tanpa menyerah dengan cara yang mirip dengan keinginan untuk mengambil kehidupan dari orang yang sakit. Penatua King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru menarik kembali. Wajah aslinya yang cantik pada saat ini dipenuhi dengan kebiadaban. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah kotak giok dingin muncul di telapak tangannya. Dengan teriakan tajam dan keras, dia berkata, Fan Iblis Tua, jika kamu berani datang, aku yang lama akan membiarkan pil naga misterius Yin yang ini berubah menjadi bubuk di tempat. Duo, sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Fan Lao dengan gelap menatap Penatua King dan perlahan berkata, jika Anda berani menghancurkan Yin Yang Misterius Dragon Pill, saya akan melumpuhkan Dao Qi Anda, dan kemudian mengunci Anda di Sekte Darah dan membesarkan Anda seperti babi atau anjing. Dibuat khusus untuk menunggu orang-orang dari Sekte Darah kami. Duo, sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Fan Lao dengan gelap menatap Penatua King dan perlahan berkata, jika Anda berani menghancurkan Yin Yang Misterius Dragon Pill, saya akan melumpuhkan Dao Qi Anda, dan kemudian mengunci Anda di Sekte Darah dan membesarkan Anda seperti babi atau anjing. Dibuat khusus untuk menunggu orang-orang dari Sekte Darah kami. Kata-kata yang dilontarkan oleh nada tenang begitu kejam.
yang menyebabkan seluruh tubuh orang merasa kedinginan. Ketika dia memikirkan nasib di mana kematian lebih baik daripada hidup, ekspresi Penatua King tidak bisa tidak berubah bahkan dengan kekuatan mentalnya. Tangan, yang memegang kotak giok dingin, tidak bisa menahan sedikit gemetar. Sama seperti Penatua King dikejutkan oleh kata-kata jahat Van Lao sampai dia menjadi sedikit linglung. Tubuh Van Lao bergetar tiba-tiba dan benar-benar menghilang menjadi kehampaan. Penatua King merasakan sesuatu saat tubuh Van Lao menghilang. Ekspresinya berubah tiba-tiba. Tetapi sebelum dia punya waktu untuk mundur, bayangan merah samar-samar muncul di depannya. Sebuah tangan merah darah meletus dengan eksplosif dan dengan kasar memotong lengan Elder King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari tangannya secara langsung menyebabkan Penatua King tanpa sadar menjerit nyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kotak batu giok yang dingin itu sebelum dirampas oleh Van Lao dengan cara seperti kilat, yang terakhir tersenyum dan buru-buru mundur. Saat dia menarik kembali, Van Lao dengan cepat membuka kotak batu giok yang dingin. Cahaya kemasan ditembakkan segera. Kegembiraan dan kebanggaan liar di wajahnya semakin padat saat dia dengan cepat menutup kotak itu dan melemparkannya ke arah Van Ling di bawah. Dia berteriak, "Ling Er, ambil dan tarik dulu. Pengawal darah dari Sekte Darah, lindungi pemimpin Sekte Junior sampai dia mencapai kota Muzi. Saya akan memblokir semua orang di sini." Van Ling buru-buru melompat dan meraih kotak batu giok dingin dengan tangannya ketika dia mendengar perintah itu. Dia dengan cepat meremasnya ke dalam cincin penyimpanannya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 pengawal darah meninggalkan medan perang. Kelompok orang, dengan Van Ling sebagai pemimpin, mengubah arah dan dengan cepat bergegas ke selatan. Van, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini. Wajah Penatua King berubah menjadi hijau ketika hal yang paling penting diambil langsung dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lengkingan, Doki yang menakutkan, yang 2 atau 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, muncul dari tubuhnya ke segala arah. Ketika Doki melonjak, beberapa darah segar sebenarnya mulai meluap dari bawah kulit Penatua King. Mata Penatua King ganas saat dia menatap Van Lao, yang sedikit cemberut. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, membawa suara yang tajam dan meledak yang menyebar ke seluruh langit saat dia menabrak Van Lao dengan liar. Van, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini. Wajah Penatua King berubah menjadi hijau ketika hal yang paling penting diambil langsung dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lengkingan, Doki yang menakutkan, yang 2 atau 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, muncul dari tubuhnya ke segala arah. Ketika Doki melonjak, beberapa darah segar sebenarnya mulai meluap dari bawah kulit Penatua King. Mata Penatua King ganas saat dia menatap Van Lao, yang sedikit cemberut. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, membawa suara yang tajam dan meledak yang menyebar ke seluruh langit saat dia menabrak Van Lao dengan liar. Serangan balik sesaat sebelum mati. Ya, hei, tidak peduli bagaimana Anda berjuang. Anda tidak akan pernah cocok untuk saya. Van Lao tertawa ketika dia melihat bahwa kekuatan Penatua King tiba-tiba melonjak. Dia melengkungkan tangannya sedikit dan pisau panjang, yang tampaknya terkoagulasi dari darah segar, muncul di telapak tangannya. Dia memegang pisau panjang di tangannya saat pisau itu sedikit bergetar, aura berdarah segera mulai menyebar. Van Lao memegang pisau darah dengan erat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut atau menarik kembali. Dia memilih metode bertarung secara langsung ketika dia berubah menjadi bayangan berwarna darah, yang membawa aroma berdarah yang menyebar ke seluruh langit saat dia bertabrakan dengan Penatua King. Sebuah ledakan segera bergema di seluruh cakrawala. Setelah Van Ling mendapatkan kotak giok dan mundur, Xiaoyan juga diam-diam menyelinap keluar dari semak-semak. Dia seperti monyet lincah ketika ia melewati hutan dan dengan erat mengekor kelompok Van Ling. Langkah kakinya berhenti sedikit ketika dia mendengar suara keras yang bergema di seluruh langit. Matanya menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Tatapannya mendarat di mana 2 cahaya, satu hijau dan satu merah, masing-masing menempati setengah dari langit. Semoga tidak semua orang di rumah ular langit mati. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut dan tidak lagi berhenti. Dia berbalik dan sekali lagi mengunci targetnya, bayangan merah besar di ujung pandangannya. Dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan rumah ular langit secara alami. Itu tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Di Black Corner Region ini,
Lupakan apa yang disebut bertindak saat melihat ketidakadilan, bahkan jika Anda berteriak dan berjalan maju seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah berteriak, itu juga akan menarik tak terhitung pisau yang meretas Anda. Apalagi Xiao Yan saat ini kesulitan melindungi dirinya. Jika dia pergi dan menempelkan hidungnya ke bisnis orang lain, itu jelas akan menjadi hal yang sangat bodoh. Karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan di hatinya. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan segala cara untuk merebut kembali fragmen peta dari Fan Ling. Sekelompok bayangan merah, seperti banjir yang mengamuk, melesat melewati hutan, aura mereka yang padat, berdarah, menyebabkan beberapa binatang sihir peringkat rendah, yang keluar mencari makanan. Takut semakin dekat, mereka hanya bisa menggunakan tatapan ketakutan mereka dari jauh ketika mereka menyaksikan sekelompok orang saat mereka berlari. Beberapa saat setelah sekelompok manusia berwarna merah itu bergegas melewatinya, bayangan berwarna hitam melompat dan muncul dari antara pepohonan, tubuhnya melintas dan berhenti di ranting pohon sebelum mengangkat kepalanya, memandangi sekelompok orang yang berwarna merah yang kepalanya ditundukkan ketika mereka berlari dengan liar. Dia tidak bisa menahan keringitan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Jika aku terus menunda seperti ini, Fan Lao mungkin benar-benar mengejar." Xiao Yan merenung sedikit, mengepalkan giginya dan berkata pelan, "Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, maka aku hanya bisa dengan paksa membuat satu." Begitu dia mengatakan ini, kaki Xiao Yan dengan lembut menekan cabang. Tubuhnya dengan lembut melayang ke bawah sebelum tubuhnya terus mengikuti kelompok di depan. Dua kelompok dengan perbedaan besar dalam jumlah bergegas melewati hutan gunung, dengan satu di depan dan yang lainnya tertinggal di belakang. Jarak di antara mereka tidak melebihi 100 meter. Xiao Yan tetap dekat di belakang kelompok di depan, diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Itu berlanjut dengan cara ini selama beberapa menit sebelum akhirnya dia tidak tahan lagi. Kakinya dengan keras menginjak cabang pohon. Kecepatannya baru saja melonjak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kelompok Fan Ling di depan sebenarnya telah berhenti. Jantungnya melompat ketika dia pelan-pelan mengurangi kecepatannya dan dengan diam-diam mendarat di sebatang pohon sebelum dia dengan hati-hati mendekat. Dalam pembukaan kosong di dalam hutan, Fan Ling melambaikan tangannya dan mengurangi kecepatan kelompok. Wajahnya khusyuk ketika dia menyaksikan pengawal darah di depan yang dia kirim untuk mengintai di depan. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah ada kegiatan di depan?" Pemimpin Sekte Junior, ada tanda-tanda orang di jalur gunung ke arah itu. Setelah diselidiki dengan cermat, tampaknya orang-orang dari makam kerangka hitam, The Blood Guard berlutut pada satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Black Skeleton Tomb, ekspresi Fan Ling sedikit berubah saat dia mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kita juga sudah dihentikan? Bagaimana mereka mengetahui keberadaan kita?" Pemimpin Sekte Junior, melihat sikap mereka, tidak tampak bahwa mereka menyergap kita. Sebaliknya, mereka tampaknya mencari jalan gunung yang terpencil dan menggunakannya untuk bergegas kembali ke kota tengkorak. Penjaga darah yang berpengalaman ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. "Oh, hei, setelah membeli di Skill Do Skill, mereka mencari jalan kecil yang terpencil untuk dengan cepat kembali ke kota tengkorak. Ini sangat cocok dengan karakter orang-orang itu." Mata Fan Ling menyipit. Dia ingat bahwa teknik agility type Do gerakan 3000 petir, yang sangat dia idamkan berada di genggaman mereka. Keinginan yang berapi-api bahwa ia mengalami kesulitan menahan tiba-tiba muncul dalam hatinya. Tatapannya menyapu sekelilingnya ketika dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang yang mereka miliki?" "Tepat 10 dari mereka." "Apakah itu sesama Huiku di antara mereka?" Fan Ling dengan cepat mengikuti dengan pertanyaan lain. Huiku yang baru saja dia bicarakan adalah pria paruh baya berjubah abu-abu yang bertarung bersamanya untuk 3000 gerakan petir, di pekan lelang kemarin. "Iya, benar, menurut penilaian bawahan ini, pihak lain harus memiliki 2 Dowlings dan 2 Dadosis yang kuat, sisanya dari mereka adalah kelas Dousi." Penjaga darah menjawab dengan sungguh-sungguh. "2 Dowlings, 2 Dadosis ya?" Fan Ling bergumam pelan pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyum serakah dan buas muncul di matanya yang menyipit. Dengan lambaian tangannya, dia berkata dengan cara yang gelap dan dingin, "Tingkatkan kecepatan kita, menyusul orang-orang dari makam kerangka hitam." Awalnya, saya tidak berencana untuk memiliki ide tentang masalah ini. Tetapi kebetulan mereka sendiri memilih untuk mengambil jalan gunung kecil ini. Mereka seharusnya tidak menyalahkan tuan muda ini karena memiliki hati hitam. Pemimpin Sekte Junior, pemimpin sekte mengatakan bahwa misi terpenting yang kita miliki sekarang adalah mengirim pil naga misterius Yin yang kembali ke kota Muzi. Jika ada masalah muncul,
Itu mungkin sangat tidak menguntungkan bagi kami, melihat bahwa Fan Ling benar-benar berencana untuk menghentikan orang-orang dari makam kerangka hitam. Orang tua itu, yang telah mengikuti di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi buru-buru menyarankan untuk tidak melakukannya. Penatua Luo, kamu tidak perlu khawatir, pihak lain jauh lebih lemah dari kita apakah itu dalam hal jumlah atau kekuatan keseluruhan kelompok. Bermanfaat bagi kita untuk mengambil risiko ini untuk teknik Dou di kelas. Fan Ling merentangkan tangannya dan berbicara dengan samar. Ini, Penatua Luo ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan pria tua lain di sisinya dan kemudian menatap Fan Ling, yang wajahnya dipenuhi tekad. Dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Ketika waktu itu tiba, aku perlu menyusahkan kalian berdua tetua untuk menahan Dou Ling pihak lain. Aku akan memimpin pengawal darah untuk menghabisi orang lain dari makam kerangka hitam. Kali ini, itu akan sama dengan apa yang kita lakukan dengan orang-orang dari rumah ular langit. Kita tidak boleh membiarkan bahkan setengah orang menyelinap pergi. Fan Ling berkata dengan dingin. Gaya pembunuhannya tegas tanpa keraguan sedikit pun dan dapat dianggap sebagai figur kekuasaan. Namun, dia hanya sedikit terlalu rakus. Saat suara Fan Ling jatuh, kelompok pengawal darah mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan atau penolakan. Fan Ling mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan memimpin di depan saat mereka menyerbu ke dalam hutan. Tidak lama setelah Fan Ling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiao Yan muncul di atas pohon besar. Dia mengamati tempat di mana kelompok pembentuk menghilang, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia berkata, sungguh orang yang terlalu rakus. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, dia hanya ingin merebutnya, tapi kali ini, kamu ditakdirkan untuk dirampok. Tidak lama setelah Fan Ling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiao Yan muncul di atas pohon besar. Dia mengamati tempat di mana kelompok pembentuk menghilang, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia berkata, sungguh orang yang terlalu rakus. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, dia hanya ingin merebutnya, tapi kali ini, kamu ditakdirkan untuk dirampok. Xiao Yan tertawa pelan ketika tubuhnya melayang turun dari pohon besar sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melompat ke hutan. Sosok Xiao Yan melayang di dalam hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia tiba-tiba melambat dan menyembunyikan tubuhnya di belakang pohon besar. Dia memiringkan kepalanya dan membuang pandangannya. Pada saat ini, di tanah kosong yang hanya puluhan meter jauhnya, lebih dari 10 pengawal darah yang diliputi oleh aura berdarah membentuk lingkaran, mengelilingi beberapa orang dengan tengkorak berwarna hitam dijahit ke jubah mereka. Dari tampilan kekacauan di tanah dan luka di tubuh mereka, jelas bahwa kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertempuran eksplosif dalam waktu singkat sebelumnya. Di tempat yang tidak jauh dari lingkaran pertempuran, ada 2 medan pertempuran kecil lainnya. 4 sosok manusia saling terkait satu sama lain. Senjata-senjata tajam di tangan mereka membawa kekuatan ganas saat mereka saling membacok dengan keras. Kadang-kadang, kilatan dari pisau dan aura pedang akan menyerang udara, dan batu besar atau pohon besar di sisi mereka akan langsung diiris terpisah. Dari sini, orang bisa melihat bahwa kedua pihak benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dan tidak memiliki niat untuk bertanding. Apakah mereka sudah mulai bertarung? Tatapan Xiao Yan menyapu tanah kosong yang berantakan. Dia kemudian melirik kedua medan pertempuran kecil. Seorang lelaki parubaya berjubah abu-abu di antara mereka mengejutkan orang dari tengkorak kerangka hitam selama pekan lelang kemarin. Orang-orang dari tengkorak kerangka hitam tidak dapat bertahan diserang seperti rumah ular langit. Saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, pengawal darah yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah sekali lagi mulai menyerang. Aroma berdarah yang mengalir deras membuat orang muntah. Di bawah lebih dari 10 pisau darah yang bersinar, 8 orang dari Black Skeleton Tomb, dengan pengecualian 2 dadosis, yang mengertakkan gigi dan bertahan lama, secara langsung diretas sampai mati oleh pisau yang kacau. Kematian mereka sangat menyedihkan. Siu, panah gelap, hitam, dingin tiba-tiba meluncur keluar dengan eksplosif. Panah dingin membawa aura berdarah lebat saat itu menembus tajam ke tenggorokan dadosi dengan cara seperti kilat. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan panah melewati tenggorokan pria itu dan keluar dari belakang sebelum akhirnya memakukan dirinya dengan kuat ke batang pohon. Ekor panah bergetar dengan cepat. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah di mana panah itu ditembakkan. Orang yang telah menyerang sebenarnya adalah Fan Ling, yang memegang busur di tangannya. Pada saat ini, dia sekali lagi mengangkat busurnya setelah membunuh satu dadosi dan menargetkan dadosi lainnya dari kejauhan. Melihat bahwa Fan Ling menunjuk panah padanya,
Ekspresi Da Douxi lainnya berubah drastis. Dou Qi melonjak liar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi dan membentuk baju besi Dou Qi agak kasar di permukaan tubuhnya. Dari penampilan baju besi Dou Qi ini, kekuatan Da Douxi ini kemungkinan sekitar 2 atau 3 bintang. Hei, kamu ingin memblokir Blood Eclipse Arrow? Ku hanya dengan armor Dou Qi yang rusak itu. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat tindakan Da Douxi. Dia menarik tali busur kembali dan melepaskan jarinya. Panah yang ditutupi oleh energi berwarna darah, ditembakkan dengan kekuatan ledakan, itu berubah menjadi cahaya berdarah yang dengan keras bertabrakan dengan baju besi Dou Qi dengan cara seperti kilat. Sebuah kegentingan yang akan membuat wajah seseorang masam segera terdengar. Hei, kamu ingin memblokir Blood Eclipse Arrow? Ku hanya dengan armor Dou Qi yang rusak itu. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat tindakan Da Douxi. Dia menarik tali busur kembali dan melepaskan jarinya. Panah yang ditutupi oleh energi berwarna darah, ditembakkan dengan kekuatan ledakan, itu berubah menjadi cahaya berdarah yang dengan keras bertabrakan dengan baju besi Dou Qi dengan cara seperti kilat. Sebuah kegentingan yang akan membuat wajah seseorang masam segera terdengar. Suara berderak tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena panah berwarna darah benar-benar merusak lubang kecil di baju besi Dou Qi itu. Panah kemudian mengebor ke tenggorokan Da Douxi itu melalui lubang. Fan Ling dengan acuh tak acuh menatap Da Douxi yang telah runtuh dengan lembut di tanah. Dia kemudian menyaksikan serangan terakhir kedua Da Douxi tepat sebelum kematian mereka, menewaskan hampir 10 pengawal darah. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit rasa sakit. Itu tidak mudah untuk merawat pengawal darah ini. Untungnya, ada gerakan 3000 petir. Sebagai kompensasi, Fan Ling mengulangi dalam hatinya. Baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Dia memiringkan kepalanya dan memandangi 2 Dowlings yang kuat dari Black Skeleton Tomb di 2 area lain, yang ditahan oleh kedua sesepuh sampai mereka tidak bisa bergerak. Dengan suara lemah, dia berkata, Mo Erhan, serahkan gerakan 3000 petir. Jika Anda mematuhi tuntutan saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Ekspresi pria parubaya bernama Mo Erhan itu gelap dan serius saat dia menghindari serangan dari lawannya di depannya. Suaranya serak saat dia berkata, Fan Ling, kamu akan menyesali ini. Fan Ling tertawa dingin ketika busur dan panah di tangannya sedikit bergoyang dan menunjuk ke arah Dowling yang kuat. Aura darah terkonsentrasi di ujung panah dan matanya telah menyusut rapat pada saat ini. Pada contoh tertentu, dia akhirnya menemukan celah Dowling, yang dipaksa oleh lawan yang terakhir. Dia mengendurkan tangannya dan panah darah keluar dengan eksplosif. Sesaat kemudian, panah menembak dengan keras ke dada Dowling yang kuat. Jika aku mati, mari kita mati bersama. Dowling yang kuat dari Black Skeleton Tomb juga sangat agresif. Meskipun diserang oleh panah dingin Fan Ling sampai dia terluka parah dengan darah segar yang berulang kali diludahkan dari mulutnya. Dia membuang senjata di tangannya. Dia dengan gila menahan rasa sakit karena tangannya dipotong oleh pisau lawannya saat dia menggunakan tangannya yang lain untuk membungkus erat lawannya. Wajahnya ganas saat dia berteriak keras, ledakan tulang. Penatuhan, cepat mundur. Ekspresi Fan Ling berubah dan buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa wajah orang kuat dari makam kerangka hitam tiba-tiba berubah menjadi hijau dan ungu yang aneh. Bang, peringatan Fan Ling baru saja jatuh ketika Dowling yang kuat itu tiba-tiba meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menghilangkan hampir setengah kaki tanah dari tanah di sekitarnya. Dowling yang kuat dari Sekte Darah juga diledakkan oleh ledakan sampai pakaiannya compang camping dan kulitnya rusak, memperlihatkan daging di dalamnya. Wajahnya pucat saat dia hanya menahan nafas. Sialan, melihat Penatuhan, yang telah mempertahankan hidupnya, tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, Fan Ling mengeluarkan kutukan yang sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, Pengawal darah, dengarkan, mengelilingi dan bunuh Mo Erhan. Ya, saat perintah Fan Ling jatuh, sisa 20 ditambah pengawal darah mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki jejak darah yang belum kering. Setelah itu, mereka membawa aura berdarah di seluruh tubuh mereka saat mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Sialan, melihat Penatuhan, yang telah mempertahankan hidupnya, tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, Fan Ling mengeluarkan kutukan yang sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, Pengawal darah, dengarkan, mengelilingi dan bunuh Mo Erhan. Ya, saat perintah Fan Ling jatuh, sisa 20 ditambah pengawal darah mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki jejak darah yang belum kering.
Setelah itu, mereka membawa aura berdarah di seluruh tubuh mereka saat mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Mengelilingi dan membunuh dan dikelilingi dan dibunuh. Kebrutalan ini terjadi di sebidang tanah kosong ini. Dowling yang kuat menjaga Mo Erhan di depan karena puluhan pengawal darah yang kuat menyerang dari sekitar dan dia perlu berhati-hati dengan panah dingin dari Fan Ling yang berada di luar pengepungan. Dengan dipaksa untuk dialihkan ke ekstrim semacam itu, sebuah celah dipaksa keluar oleh Penatua Luo setelah hanya bertahan selama beberapa menit. Meskipun dia juga telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang kembali dan menyebabkan Penatua Luo terluka parah, dia juga dipukul oleh telapak tangan ganas yang terakhir dan benar-benar pingsan. "Po'o," orang yang dipanggil Penatua Luo itu memegangi dadanya dan menghembuskan nafas panjang. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Ketika dia melirik pengawal darah, di mana hanya 10 yang tersisa, serta Penatua Han yang terluka parah, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang makam kerangka hitam sekuat ini dan tidak takut mati. Pertarungan yang pahit. Melihat bahwa Mo Erhan akhirnya tidak sadar, Fan Ling, yang menarik tali busurnya di luar medan pertempuran, akhirnya menghela napas lega. Dia dengan ceroboh menyingkirkan busur dan anak panah di tangannya dan dengan cepat berjalan maju. Dia kemudian secara acak mengambil pisau panjang dari tangan pengawal darah sebelum dengan keras memotong leher Mo Erhan dengan wajah ganas, benar-benar menghabisinya. Dia menjentikkan ujung pisau dengan lembut dan mengangkat cincin penyimpanan di tangan Mo Erhan. Fan Ling buru-buru membalik semua yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, sukacita liar yang sulit disembunyikan menyapu wajahnya. Dia menjabat tangannya dan sebuah gulungan kuno berwarna perak muncul di tangannya yang lain. "Haha, gerakan 3000 petir telah mendarat di tanganku. Setelah saya berhasil mempraktikkannya, apa yang bisa dilakukan Do Wang yang kuat kepada saya?" Haha, Fan Ling memegang gulungan itu dengan erat dan tidak bisa menahan diri menghadap ke langit dan tertawa dengan gila. Sama seperti Fan Ling telah melupakan dirinya sendiri dan tertawa liar, kekuatan hisap tiba-tiba muncul entah dari mana. Gulungan berwarna perak itu langsung terbang keluar, dan akhirnya dicengkeram dengan lengan panjang. "Haha, terima kasih banyak atas kerja keras Anda, pemimpin sekte junior Fan Ling. Namun, lebih baik bagi saya untuk mengambil alih teknik ini." Seorang pria berjubah hitam anehnya muncul di cabang pohon. Gulungan di kelas Dao Teknike berwarna perak itu memantulkan dengan kilau samar di bawah sinar matahari. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwun.